Teman-teman yang saya banggakan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan dari sebuah video yang begitu sangat-sangat mengejutkan sekali ya. Ya, ini berkaitan ya kejadian ya kemarin di Karanganyar. Ini akan disampaikan ya oleh beliau Kiai Mubarok ya. Beliau akan belak-belakan di sini. Monggo agar supaya teman-teman yang menyimak video ini disimak hingga akhir ya. Ini merupakan sebuah adanya informasi pasca ya provokasi itu ya. Oke, saudara-saudara sekalian, biar tidak gagal paham, biar tidak salah paham, kita saksikan bersama-sama ya. Monggo agar supaya video ini tidak di skip-skip. Kita saksikan dari awal hingga akhir. Ya, ini akan disampaikan dengan cukup belak-belakan oleh Kiai Mubarok. Biar tidak panjang lebar, seperti biasa, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa channel Mubarok Tree dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi pasca adanya provokasi dari seorang provokator Rizik Syihab yang menyerukan kepada muhibbinya untuk berperang melawan sesama anak bangsa, orang-orang pribumi. Dan tentunya dengan adanya himbauan perang ini berdampak yang kurang baik terhadap kondisi keamanan di Republik Indonesia ini. Sebenarnya para pemirsa, bahwa semua respon yang dilakukan oleh teman-teman Nusantara, para pejuang Wali Songo ini adalah merupakan respon dari apa yang sudah diucapkan oleh para Habib, khususnya Habib Rizik dan Habib Bahar Smith yang selalu memprovokasi warganya, muhibbinya ketika berceramah. Nah, respon ini tentunya sudah lama terpendam. Sejak di mana Gus Dur waktu itu menjadi presiden, dikatakan buta hati, buta mata, dan kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan ulama besar Nahdlatul Ulama dikatakan babi, dan juga mengatakan istananya adalah istana iblis dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk respon yang sudah lama terpendam. Kemudian hari ini muncul semuanya, unek-unek yang selama ini terpendam, tak tertahankan, disampaikan oleh teman-teman Nusantara. Dan kemudian adanya provokasi dari Rizik Syihab ini juga dari muhibbinya juga turun ke lapangan mengintimidasi warga Nusantara. Seperti kejadian kemarin di Karanganyar, ya, salah satu aktivis PGN dan Laskar Sabilillah yang merupakan orang pribumi asli didatangi sekelompok orang yang menurut informasi konon adalah kelompok FPI. Datang rame-rame, informasi yang saya terima membawa senjata tajam di mobil juga, mereka berteriak-teriak sambil bertakbir di depan rumahnya. Namun pada saat itu Mbah Mono tidak berada di rumah, yang ada adalah anak menantunya, sehingga kembali lagi dan malamnya juga kembali lagi dari kelompok tersebut dan mendatangi rumah Mbah Mono yang kedua kalinya. Namun dari aparat keamanan alhamdulillah telah siap dan sigap dalam mengatasi ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian diadakan suatu mediasi di Polsek salah satu kecamatan di mana Mbah Mono tinggal, di mana dalam mediasi Mbah Mono diminta untuk minta maaf, tetapi Mbah Mono tidak mau. Justru yang harus minta maaf adalah Habib yang selama ini memprovokasi dan menjelek-jelekan ulama-ulama Nusantara, karena selama ini Habib-habib yang menjelek-jelekan ulama Nusantara dan kemudian
memprovokasi himbauan perang, juga belum pernah minta maaf kepada bangsa Indonesia, maka Mbah Mono tetap tegas, berpegang teguh pada prinsip, tetap tidak mau meminta maaf. Namun saya sampaikan kepada para pemirsa, khususnya Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, kita kedepankan nasionalisme. Kita jangan terpancing, sebab masalah kita adalah bukan masalah dengan siapapun anak bangsa yang ada di Indonesia ini, termasuk para kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi. Semua adalah warga Indonesia, kita semua adalah saudara. Yang kita persoalkan adalah dengan kelompok-kelompok Habib yang selama ini memprovokasi, membelokkan sejarah dan lain sebagainya yang merugikan keutuhan masa depan negara Republik Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Saya juga sampaikan sekali lagi kepada warga PWI Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, tetap bersikap tenang, siap di daerahnya masing-masing, ya, selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Republik ini, dan Indonesia tetap aman, nyaman sebagaimana mestinya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di samping di Karanganyar juga terjadi intimidasi di Temanggung, ya. Saya sampaikan hal yang sama. Segera koordinasi dengan aparat keamanan di Temanggung, di polsek yang ada di Temanggung. Sebab mereka sekarang melalui aksinya, yaitu melakukan intimidasi kepada tokoh-tokoh setempat yang dianggap vokal, yang dianggap berani. Mereka selalu mengadakan intimidasi kepada tokoh-tokoh Nusantara ini. Namun kita tetap harus tenang, kita hadapi apapun yang terjadi, dan kita tetap, yang terpenting adalah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Oleh karena itu, salam kompak dan salam berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak usah pernah minder, yang penting kita insya Allah akan dicatat dalam sejarah bahwa kita adalah membela negara kesatuan negara Republik Indonesia, yaitu menghadapi kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa negara ini adalah milik Tarim, tanpa ada Habib maka Indonesia tidak merdeka. Dan inilah yang harus diluruskan, apalagi dengan orang-orang yang menghimbau untuk berperang sesama anak bangsa. Dan ini harus ditindak tegas oleh aparat keamanan, karena ini merupakan tindakan-tindakan kriminal, dan tidak perlu adanya pengaduan. Aparat keamanan dalam hal ini kepolisian harus sigap menangkap orang-orang yang tentunya berpotensi membuat kegaduhan di Republik ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita lihat ya, bisa kita dengar dengan cermat terkait apa yang kemudian beliau sampaikan di dalam video tersebut. Dan ini ya, jujur ya, membuat saya kaget ya. Jujur saya kaget teman-teman ya. Beliau di dalam video barusan ya dengan tegas menyampaikan ya, ini merupakan sebuah informasi pasca adanya provokasi ya dari seorang provokator ya, yang dimana ya menyerukan kepada muhibinnya untuk berperang melawan sesama anak bangsa. Ini menyayangkan sekali ya. Kita sebangsa setanah air, juga kita sesama umat Islam begitu. Artinya ketika ada sebuah permasalahan, kan lebih enak diselesaikan dengan baik ya. Kemudian di dalam video barusan juga beliau menyampaikan dengan cukup tegas ya, semua respon ya ini perlu ya dicatat. Semua respon yang dilakukan teman-teman para pejuang Wali Songo ini adalah respon ya, adalah respon dari apa yang disampaikan para Habib ya, khususnya Habib yang saat ini viral itu ya, HRS ya, dan HBS. Jadi seperti itu teman-teman. Ini perlu ya untuk teman-teman ketahui. Jadi ini merupakan sebuah respon ya terhadap apa yang telah ada. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, yang lebih mengejutkan menurut saya, ketika beliau sampaikan ya kejadian terbaru ya, kalau tidak salah di Karanganyar ya, salah satu
aktivis ya PGN dan Laskar Sabilillah didatangi ya sekelompok orang yang menurut informasi konon adalah Anda bisa simak itu ya sekali lagi. Konon adalah itu betul-betul mengejutkan sekali saya rasa. Dan ya kita bersyukur ya, saya sangat bersyukur sekali karena keamanan luar biasa ya. Dan dalam hal ini pun kita doakan ya, semoga para pejuang-pejuang ini ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya mungkin ada sebuah kekeliruan kata atau apalah itu. Saya pemilik channel At-Official ini mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi mohon maaf ya jika ada kekeliruan apapun gitu. Ya, kita akhiri.